Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepa Yulela Putri dari program Studi Agregi Bisnis. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah lingkungan dunia usaha. Adapun materi perkuliahannya yaitu lingkungan politik, pemerintah, dan hukum. Lingkungan politik. Politik adalah berkaitan dengan proses yang membantu menemukan bagaimana konflik terjadi, menyerahkan dan ditunda atau mapan seperti pada aktivitas sosial universal. Istilah politik diasosiasikan dengan aktivitas di tingkat negara, di mana resolusi konflik melibatkan banyak orang dan mungkin melibatkan orang lain di negara lain. Sistem politik otoriter. Otoritas ini bisa berupa individu, misalnya monarki atau kekuatan individu lain, atau kelompok individu, misalkan partai politik dan atau junta militer, yang mungkin diasumsikan mempunyai kekuatan politik dan dalam beberapa cara, misalnya turunan pemilihan atau pengambilan kekuasaan atau kudeta. Sistem politik demokratis berasumsi bahwa semua konflik dapat secara rasional dengan diskusi antar pihak yang melibatkan dengan solusi akhir yang dapat diterima semua pihak meskipun mereka tidak setuju. Faktor politik. Perusahaan secara langsung dipengaruhi oleh tindakan pemerintah dan peristiwa politik lainnya. Ini mungkin peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh 37 komunitas bisnis, seperti runtuhnya komunisme, masalah di Suriah dan Irak, masalah antara Rusia dan Ukraina, atau pergantian pemerintahan. Atau ini mungkin tindakan yang mempengaruhi hanya satu bagian ekonomi. Misalkan larangan merokok di tempat umum berdampak pada industri tembakau, harga minuman alkohol yang mempengaruhi pabrik, PUB, supermarket, dan lain-lain. Lingkungan pemerintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintah, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Pemerintahan sebagai proses adalah berkaitan dengan mengajar dan melatih kekuatan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup banyak orang, baik lokal, regional, nasional, atau internasional. Pemerintah juga mengacu kepada institusi di mana kekuatan seringkali dilatih secara formal dan legal, baik di kabinet, parlemen, penasehat, komite, atau kongres. Hubungan timbal balik antar perusahaan dan pemerintah. Pajak. Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah, yaitu menaati pelaksanaan hukum dan peraturan pembayaran pajak, bekerja sama dalam membantu kepentingan umum, dan sebagainya. Sebaliknya, pemerintah bertanggung jawab terhadap perusahaan seperti membuat dan melaksanakan hukum-hukum dan peraturan, memelihara ketertiban dan melindungi warganya, mengatur sistem kredit dan depresiasi fasilitas dan sebagainya. Lingkungan hukum. Sumber dari sistem hukum yang berlaku yaitu kebiasaan, B. tradisi, C. peraturan-peraturan, D. konstitusi, E. keputusan suatu lembaga. Faktor hukum. Bisnis dipengaruhi oleh kerangka hukum tempat mereka beroperasi. Contohnya termasuk undang-undang hubungan industri, standar keamanan produk, peraturan yang mengatur harga dalam industri dan berprivatisasi, dan undang-undang yang mencegah kolusi antar perusahaan. Aktivitas bisnis dilakukan baik dalam maupun lintas batas wilayah negara dan wilayah yang melibatkan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung.
1. Adalah sistem politik negara-negara cenderung dan mencerminkan nilai sosial dan filosofi tertentu yang membantu bagaimana keputusan dibuat, termasuk alokasi sumber daya. 2. Perubahan lingkungan politik juga muncul dari pengaturan institusi sebuah negara. 3. Penekanan bahwa pengaruh politik tidak hanya terbatas pada skala nasional, perlu diketahui juga pengaruh internasional dan supranasional seperti negara GB, Uni Eropa, dan Organisasi Perdagangan Dunia. 4. Dampak industri dari faktor politik pada bisnis biasanya tergantung pada organisasi mana saja yang terlibat. 5. Terakhir, perlu diketahui kebakaran bahwa bisnis tidak hanya reaktif terhadap perubahan lingkungan politik. Bisnis juga dapat membentuk kompleks politik di mana mereka dapat mempengaruhi keputusan pemerintah yang dapat membantu persepsi mereka. 2. Sumber hukum utama di Indonesia. Hukum tidak tertulis dikenal sebagai suatu prinsip yang terutama didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Hal ini menjadi pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus perkara. Hukum tertulis berupa undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang dinyatakan secara tertulis dan formal. Sebagai contoh dari hukum tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah. Penggolongan hukum publik mengatur masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum. Pemerintah umum di sini meliputi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan negara. Aturan hukum yang dapat dimasukkan sebagai hukum publik adalah antara lain: A. Hukum tata negara, kehidupan bernegara, hukum tata usaha, tata pemerintah Indonesia. C. Hukum pidana, keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum privat, mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok dalam masyarakat. A. Hukum perdata. B. Hukum dagang. Hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Tujuannya memberikan pengawasan monopoli kepada pemegang selama jangka waktu tertentu. Hak paten atau hak tunggal untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur suatu penemuan dan dijamin selama 17 tahun bagi pemiliknya. Contoh, mematenkan merek produk. Hak cipta, hak tunggal daripada pencipta maupun daripada si penerima haknya untuk A. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin atau kuasa untuk itu. B. Memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan, menyadu, dan mengalih wujudkan ciptanya dan tidak mengurangi pembatasan menurut undang-undang. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun sesudah ia meninggal dunia. Misalkan karangan atau tulisan, lukisan, bangunan, musik, dan lain-lain. Merek dagang. Pengertian merek dagang atau brand menurut The American Marketing Association atau AMA, brand adalah suatu nama, istilah, simbol, atau desain atau kombinasi yang dimaksud untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakan dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Merek dagang atau trademark adalah merek yang dilindungi undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.